students. Nice to see you today. Okay, our topic today is about if conditional type 2 and if conditional type 3. Okay. Hari ini kita akan membahas tentang materi if conditional ya, atau pengandaian ya, kalimat pengandaian yang menggunakan if ya. Nah, kita akan bahas pada kesempatan ini dua jenis if conditional, yaitu type 2 and type 3. Okay, let's start with if conditional type 2 ya. If conditional type 2 is also called unreal present conditional. When do we need to use the unreal present conditional? It's used to express something that is contrary to the fact in present. Okay? Nah, jadi if conditional type kedua itu ya, tipe kedua disebut juga unreal present conditional ya. Apa maksudnya unreal present conditional? Conditional atau kalimat pengandaian ya, yang tidak terjadi saat ini. Nah, present. Jadi digunakan untuk apa? Untuk mengungkapkan sesuatu yang berlawanan dengan fakta atau kenyataan saat ini. Nah, maksudnya apa? Kita punya harapan ya, yang harusnya terjadi di masa saat ini namun tidak terjadi pada kenyataannya. Nah, itu yang dimaksud dengan if conditional type 2 ya. Nah, kalimat if conditional terdiri dari dua clause. If conditional consists of two clauses ya. The if clause and also the main clause. Nah, sekarang patternnya, let's have a look on the pattern of if conditional type 2 ya. In the if clause ya, pada if clause-nya the pattern is if plus subject and then plus verb to or past tense ya, and then followed by comma, subject plus would plus infinitive or verb 1. The first example is if we studied face to face, I would meet all friends. Apa artinya? Jika kita belajar tatap muka, saya akan bertemu semua teman ya. Kapan itu terjadinya? Harusnya saat ini nih. Kalau seandainya sekarang kita belajarnya tatap muka, saya bisa ketemu semua teman-teman. Tapi the fact is we do not study face to face right now. So I do not or I cannot meet all friends. Nah, itu faktanya. Kita tadi berharap kan, seandainya aja saat ini kita bisa belajar tatap muka seperti dulu ya, belajarnya di sekolah, saya bisa ketemu banyak teman. Tapi kenyataannya saat ini kita tidak belajar tatap muka, jadi tidak bisa bertemu dengan teman-teman ya. Nah, itu contohnya. Kemudian contoh yang berikutnya ya, kalau tadi kita pakai verb ya, predikat kalimatnya verb studied, verb to. Nah, yang di if clause-nya ya, yang di main clause-nya pakai would plus verb 1, verb 1-nya meet ya. Nah, bisa juga pakai could, misalnya I could meet all friends. Boleh juga, tidak mesti selalu would ya. Nah, another example is using be as the predicate of the sentence ya. For example, if I were you, I would ask for a remedial test from my teachers. Apa artinya? Seandainya saya jadi kamu, saya akan minta ujian remedial pada guru saya. Nah, jadi di situ kenapa pakai I were you ya? Nah, karena ada ketentuan. Biasanya kalau I be bentuk pasnya kan was ya. Nah, ada aturan dalam penggunaan kalimat if conditional type 2 ya. Apapun subjek kalimatnya ya, mau I, mau he, mau she,
tetap pakai were. Yang biasanya kita tahu subjek yang tadi itu pakai was, tapi di sini ada pengecualian. Makanya if I were you, tidak if I was you. Pakai she misalnya, if she were my sister misalnya. Nah, tidak she was my sister. Oke? Nah, kita lihat contoh yang barusan. If I were you, I would ask for a remedial test from my teacher. Jika saya jadi kamu, nih kapan? Sekarang nih kondisinya. Saya akan minta tes atau ujian remedial dari guru saya. Nah, faktanya ya, I am not you. So, I don't ask for a remedial test from my teacher. Nah, kenyataannya tadi tensisnya ya, kalimatnya bentuk pas ya. Tapi kenyataannya itu saat ini terjadinya atau tidak terjadi, yang berlawanan ya. Kalau tadi I were kan, were itu bentuk pas. Nah, ketika faktanya sebenarnya ya sama dengan kita mau bilang jika saya jadi kamu, artinya apa? Faktanya saya bukan kamu. Nah, I am not you. Okay? So I don't ask for a remedial test. Nah, itu contoh untuk kalimat if conditional type 2. Okay? Now let's move to the if conditional type 3 ya. If conditional type 3 is also called unreal past conditional. Nah, nama lain dari if conditional yang type 3 yang tipe 3 adalah unreal past conditional. Okay, it's used to express something that was contrary to the fact in the past. Nah, digunakan kapan? Menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan, tapi di masa lampau. Kalau tadi type 2 saat ini, ya. Oke, ya. The form is, the formula or the pattern is ya, if plus past perfect. Yang mana bentuk kalimat past perfect? Had plus verb 3. Oke? Itu namanya past perfect ya. Kemudian koma dilanjutkan dengan subject plus would have plus verb 3. Jadi dua-dua clause-nya ya, if clause dan main clause-nya pakai verb 3. Kalau tadi di sana tidak ya, bentuk past, kemudian di if clause-nya, di main clause-nya pakai would atau could plus verb 1 ya. Nah, yang conditional type 3 ini dua-dua clause-nya pakai verb 3. Jadi tidak usah bingung ya. Nah, sama verbnya yang digunakan jenisnya ya. Nah, for example, if I had studied harder, I would have gotten the best score. Jika dulu sudah lewat nih ya, saya belajar lebih giat, saya akan dapat nilai terbaik misalnya. Nah, tapi sayangnya faktanya dulu I didn't study harder, so I didn't get the best score. Nah, faktanya dulu saya nggak belajar lebih giat, makanya saya nggak dapat nilai yang paling bagus atau nilai terbaik. Oke? Oke. Now another example. Kalau tadi kita pakai verb ya, verb 3. Nah, bagaimana kalau menggunakan be? Kalau tadi di type 2, be-nya were semua. Nah, kita lihat yang untuk type 3 ya. Bagaimana? Misalnya kalimatnya apa? If we had not been lazy, if we hadn't been lazy, our teachers would have been happy. Nah, apa maksudnya? Kalau seandainya dulu kita tidak malas ya, guru kita tuh akan bahagia. Dulu tapi sayangnya dulu kita malas, jadi gurunya tidak bahagia atau tidak senang. Nah, merasa kecewa ya. Nah, kalau di sini tidak ada pengecualian karena tidak pakai were tadi be-nya. Jadi had harus ada been-nya. Kalau untuk kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, tidak ada verb 3-nya ya, karena sudah ada been. Nah, diikuti boleh oleh adjective, boleh noun, boleh juga adverb of place or adverb of time. Okay? Okay, I think that's all for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.